Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini kami akan membahas perihal penanganan sebelum dan sesudah ganti piston agar hasilnya maksimal guys. Apa saja yang harus diperhatikan akan kami kupas lebih mendalam. Tapi sebelumnya silakan untuk like, share, dan subscribe-nya agar tidak tertinggal dari konten-konten Vintage Sentinel yang terbaru ya guys. Motor dengan kompresi drop dan bersuara kasar biasanya disebabkan oleh masalah pada mekanika ruang bakar, dan biasanya hanya seputar pada masalah piston, ring piston, stang piston, bearing kerkas, atau karet-karet bantalan rumah koplingnya guys. Namun demikian, kita harus jeli dalam menentukan sumber masalahnya sebelum kita melakukan pergantian agar tidak terjadi sisa-sisa pekerjaan lanjutan yang akan menghasilkan biaya yang membengkak lagi guys. Yang pertama adalah pastikan sumber suara dan arah kerusakannya. Jika suara tidak terlalu keras dan terdengar seperti ketukan seng atau cuma bersuara tweeter ringan dan berasal dari silinder kop atau arah depan, biasanya masalah tidak terlalu besar guys. Kalian tidak perlu melakukan pergantian piston, cukup melakukan pergantian ring pistonnya saja. Tapi pastikan cek di piston dan linernya apakah ada goresan luka yang dalam atau tidak. Jika tidak ya cukup melakukan pergantian ringnya saja guys. Tapi jika lukanya dalam, coba kalian ambil amplas dan amplas dulu guys. Hapuskan lukanya, dan jika tidak dalam berarti aman. Tapi jika mungkin kalian akan harus melakukan pergantian piston juga jika lukanya lumayan dalam guys. Nah, jika kerusakan akibat pergantian piston, maka tindakan pasca pergantian piston tetap wajib dilakukan indrayan guys. Artinya gini, piston ataupun ring piston yang diganti itu menimbulkan masa atau membutuhkan masa adaptasi guys. Jadi kalian membutuhkan masa indrayan ya guys. Hal ini agar posisi ring piston dapat mapan pada posisinya dengan bagus. Untuk tindakan indrayan, lakukan indrayan duduk cukup 7 jam sehari. Bisa kalian lakukan dalam 1 hari penuh atau dicicil dalam 1 minggu guys. Jadi 7 jam per hari kalikan 1 minggu atau 7 kali guys. Nah, sebelum selesai 7 jam indrayan kalikan dengan 7 hari tersebut, untuk indrayan duduk sebaiknya jangan lakukan indrayan jalan dulu guys. Sekali lagi, jangan lakukan indrayan jalan dulu sebelum kalian melakukan indrayan duduk selesai guys. Nah, setelah selesai indrayan duduk baru lakukan indrayan jalan selama 100 km dulu guys. Sabar saja selama indrayan jalan ini. Lakukan dengan indrayan 4-50 km per jam sepanjang 50 km awal dan maksimal 70 km per jam sebelum 100 km awal guys. Dan setelah 100 km awal bisa kalian pakai dengan normal. Nah, jika motor kalian adalah motor 4 tak, pastikan pompa oli berfungsi normal agar oli mesin dapat melumasi sempurna dan tidak bermasalah. Karena jika sampai pompa oli mesin bermasalah, maka motor akan ambrol juga guys. Dan untuk motor 2 tak, sebaiknya selama indrayan tersebut campurkan lewat tangki dulu saja guys untuk oli sampingnya. Hal ini agar kualitas pencampuran sempurna dan bisa dikendalikan maksimal. Campurkan 3 tutup oli samping atau 40 cc oli samping per liternya selama indrayan. Hal ini agar mesin tetap dingin dan tidak ngejam. Pastikan juga gunakan oli samping berkualitas selama masa indrayan guys. Kami rekomendasikan bisa kalian pakai merek Idemitsu. Atau jika ada dana lebih, pakai Ipon juga lebih bagus guys. Dan setelah proses indrayan, untuk ganti ring piston selesai, untuk takaran oli bisa kembali ke 2-2,5 tutup balsam per liternya guys. Hal ini juga berlaku jika kalian mengganti piston guys. Untuk ganti piston mungkin sedikit berbeda karena masa adaptasinya akan lebih panjang lagi guys. Jadi lakukan untuk indrayan duduk lakukan 7 jam sehari kalikan 7 hari dan 500 km perjalanan untuk indrayan jalannya guys. Jadi akan lebih panjang karena membutuhkan masa adaptasi. Dimana untuk pergantian piston kalian membutuhkan pergantian piston dan ring pistonnya. Hal ini yang menyebabkan masa indrayan menjadi lebih panjang guys, yaitu 7 jam sehari kalikan 7 hari dan 500 km perjalanan untuk indrayan jalan guys. Jadi sebelum itu lakukan disiplin dulu daripada mesin kalian tidak maksimal hasilnya guys. Nah, pasti diantara kalian ada yang berpendapat terlalu lama proses indrayan ini dari rekomendasi ini guys. Atau bahkan ada bengkel yang menyarankan tidak perlu indrayan, langsung bisa dipakai normal. Jadi begini guys, saat ini pun sebenarnya sudah ada sistem coulter licin yang membuat piston dan ring piston itu atau linernya bisa dalam posisi yang tidak terlalu rapat. Jadi
tidak seperti dulu guys. Jadi ada sistem licin ini yang membuat hampir ala-ala mendekati kualitas pabrik gitu guys. Nah ini juga yang sering diremehkan oleh beberapa bengkel dan pemilik motor yang menganggap dengan coulter licin tidak diperlukan indaian lagi. Hal ini seharusnya tetap perlu indaian guys, dan waktu indaiannya saja yang memang tidak sepanjang sistem coulter rapat, dimana sistem coulter licin ini bisa kalian lakukan setengah dari indaian coulter rapat untuk waktunya guys. Dimana dengan coulter licin kalian bisa pakai indaian duduk 3 hari kalikan 7 jam dan indaian duduk 200 sampai 200 km per 250 km perjalanan untuk indaian jalan saja guys. Itu sudah cukup. Nah saran kami lebih bijaksana tetap kalian lakukan indaian saat kalian ganti piston guys. Ring atau stang itu tetap butuh waktu indaian agar tercipta hasil yang sempurna dan motor dapat memperoleh tenaga dan speed yang maksimal. Karena jika indaian tidak disiplin dan motor mesin drop atau bahkan hancur, akan keluar uang dan waktu yang tidak sedikit guys. Jika kalian menyayangi motor kalian dan menyayangi keuangan kalian, saran kami lakukan indaian dengan disiplin guys. Karena orang di luar cuma mengatakan tidak perlu, tapi saat motor kalian ambrol mereka akan tidak bertanggung jawab juga kan guys. Nah selama masa indaian ini lakukan kenaikan speed secara bertahap guys. Saat belum mencapai 100 km per jam, kecepatan maksimal di 50 km per jam saja guys. Setelah lebih dari 100 sampai 200 km, jalankan dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi naik dikit-dikit guys, jangan langsung langsung tinggi guys. Jadi pertahankan kecepatan atau stabil di kecepatan 50 untuk sebelum 100 km, 60 km pertahankan, jangan naik turun sebelum 200 km, dan kemudian jalankan dengan kecepatan maksimal 70 km per jam sebelum mencapai 500 km perjalanan guys. Dan setelah proses indaian selesai, maka kalian bisa pakai dengan sesuai dengan karakter kalian dan keseharian kalian guys setelah 500 km tercapai. Oh ya guys, untuk motor 4 tak biasanya mencapai 200 km awal itu sebaiknya kalian ganti oli mesin atau tap saja oli mesinnya dan ganti yang baru ya guys. Karena biasanya di oli mesin 4 tak ini terdapat besi gram yang tidak akan keluar. Jadi ada sisa-sisa gram itu besi kecil-kecil itu loh guys, akibat liner yang saling berbenturan, saling naik turun akan menimbulkan gram biasanya kalau 4 tak. Hal ini bisa melukai liner dan pistonnya jika kalian tidak tap olinya. Tujuannya sebenarnya itu guys. Tapi jika motor kalian 2 tak tidak perlu ganti oli mesin selama masa indaian ini guys. Cukup dengan melebihkan takaran oli samping dan pakai oli samping yang bagus saja guys. Nah kemudian untuk ciri-ciri indaian yang gagal atau ciri-ciri indaian yang sukses, kita lanjut guys. Jadi gini, ini adalah ciri-ciri indaian yang gagal. Perhatikan guys. Pertama, timbul suara kasar lagi. Yang kedua, untuk 4 tak timbul asap putih lagi dari knalpot. Kemudian yang ketiga, tenaga menjadi drop lagi, torsi dan speed tidak maksimal. Yang keempat, ada beberapa kasus motor menjadi dundutan. Hal ini akibat naik turun pistonnya itu tidak rata atau oval. Jadi motor akan tersendat dan lepas lagi, tersendat dan lepas lagi. Gitu guys. Itu kalau indaian gagal. Kemudian jika indaian kalian bagus, maka ciri-ciri dari indaian yang sukses ini antara lain adalah: pertama, suara motor menjadi lebih halus dari sebelumnya guys. Yang kedua, untuk motor 4 tak tidak timbul warna atau asap sama sekali. Kemudian yang ketiga, tenaga menjadi lebih maksimal daripada sebelumnya, dan power ataupun speed motor menjadi lebih meningkat daripada sebelumnya guys. Kemudian yang keempat, motor menjadi jauh lebih nyaman dan handling dan responnya akan lebih nyaman ataupun lebih meningkat daripada sebelumnya guys. Oke, itu tadi sekilas masalah indaian, hal yang harus diperhatikan sebelum, sesudah, dan ciri-ciri indaian sukses serta gagal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di konten-konten vintage Sentinel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.